Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Abdurrahman Safi'i, SEMM, dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Nova Ariansa dari kelompok 10 yang ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Kita masuk ke materi yang pertama dalam hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Di sini ada contoh hak warga negara Indonesia. Terdiri 7 poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Dan yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Dan yang kelima, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ketujuh, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan serikat. Di sini ada bentuk pelanggaran hak warga negara dan macam bentuk pelanggaran menurut undang-undang. Terdiri dari 4 pelanggaran. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Dan yang kedua, penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga atau masyarakat yang dianggap ekstrim, yang dinilai pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan. Ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terdapat pers yang dinilai mengkritis kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Nasrullah, NIM 2010105040. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Noval Ardian. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945.
1. Membayar pajak. 2. Membela pertahanan dan keamanan. 3. Menghormati hak asasi. 4. Menjunjung hukum dan pemerintahan. 5. Ikut serta membela negara. 6. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 7. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan distribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Contoh pengingkaran kewajiban di negara Indonesia. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan lalu lintas. 3. Merusak fasilitas negara. 4. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mahir dari kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Gusniar, NIM 2011101050155. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Afrizal Nasrullah. Yang kedua, naturalisasi atau kewarganegaraan. Naturalisasi adalah suatu proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah: yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah nikah. Yang kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Jadi kesimpulan hak dan kewajiban warga negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kelompok kami tutup, malam kami kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.